Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemrograman mobile kelas B 2019 akan menjelaskan tentang program kami yang berjudul QR Code App. Pertama-tama sebelum menjelaskan codingan kami akan memperlihatkan terlebih dahulu kode aplikasi, tampilan dari aplikasi sebelumnya sebelum kami upgrade, yaitu codingan dari Ananda Jubair Rahma. Ini untuk tampilannya. Di sini dia sudah menyediakan fitur yaitu scan QR code. Lalu yang kedua yaitu deskripsi QR code. Ini merupakan hasil dari QR code yang telah di-scan. Lalu bisa menuju ke website sesuai apa yang ada di QR code-nya. Kita akan langsung dialihkan kepada sebelah isi. Maksudnya apa itu? Kita akan dialihkan kepada isi dari kode QR. Nah, kode QR ini isinya adalah dari Wikipedia. Kita menjelaskan ke website dari Wikipedia. Ya, ini sekilas tentang codingan sebelumnya oleh Jubair Rahma sebelum kami upgrade fitur-fitur dan UI-nya. Langsung saja, di sini kami akan memperlihatkan hasil aplikasi yang telah di-upgrade oleh kelompok kami. Ini dia hasilnya. Di sini kami menambahkan beberapa fitur baru dari yang sebelumnya telah ada yang telah dibuat oleh Ananda Zubair Rahma, yaitu di sini ada scan barcode, lalu ada membuat QR code dan membuat barcode. Lalu di sini juga ada tambahan beberapa katalog dari macam-macam jenis barcode yang ada sebelum-sebelumnya. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan yaitu UI dari aplikasi kami yang dibuat oleh Windy Febriani. Oke, langsung saya bahas di line 42 di Mendak. Oke, di line 42 itu di situ saya membuat sebuah stack. Fungsinya di sini membuat tumpukan layer pada aplikasinya. Jadi tumpukan paling bawah itu berupa background, berupa kontainer yang tingginya setinggi layar HP dan lebarnya selebar layar HP. Di sini saya memberikan warna biru yang saya ambil dari color palette, itu warnanya. Terus di dalam background saya membuat widget list view agar layarnya bisa di-scroll ke atas dan ke bawah. Selanjutnya di dalam list view saya buat widget kolom untuk membuat tampilan dari atas ke bawah. Kolom pertama saya membuat kontainer di mana di dalamnya berisi logo aplikasi dan tulisan QR code aplikasi app yang ada gambar paling atas. Kolom kedua saya membuat sebuah tulisan yang isinya let's scan a code. Kolom ketiga, saya membuat
berupa row yang berisikan 2 kontainer. Kontainer pertama berupa scan QR code dan kontainer yang kedua berupa scan barcode. Dan kolom keempat, saya buat tulisan lagi yang bertuliskan let's generate a code. Kolom kelima, saya buat lagi sebuah row yang berisikan 2 kontainer. Kontainer pertama berupa generate QR code dan kontainer yang kedua berupa generate barcode. Kolom keenam, saya buat tulisan lagi berupa code katalog. Dan kolom ketujuh, saya membuat list view. List view dengan arah horizontal. Di dalam list view, saya membuat row yang berisikan 6 katalog. Fitur scan QR code yang sebelumnya telah ada pada aplikasi yang dibuat Zubair, tapi dengan versi yang telah kami upgrade UI dan fitur-fitur lainnya yang akan dijelaskan oleh Dava Laksamana Komul. Ya, selanjutnya ada scan QR di scan QR. Nah, sebelumnya aplikasi sebelumnya tidak bisa mencari, jadi kita upgrade. Yang pertama ini ada fungsi kamera yang ada feature, terus setelah itu control text ini sebagai data dia buat kamera, nanti buat scan QR-nya akan jadi result. Setelah itu di bawah ada nah ini tadi yang fungsi kamera di atas itu nanti dia hasilnya akan lari ke data ini line 135, data control the text di QR Remake. Setelah itu ada fungsi atas. Nah, ini fungsi cari. Bedanya sama aplikasi sebelumnya, kita ada fungsi cari yang dimana kita scan, nanti ada buka website www pastinya. Nanti ada kita scan pertama kan, baru muncul pencarian. Larinya ke browser yang sudah dianu. Nah, ini contohnya. Ada barcode kan. QR code-nya di scan. Nah, muncul sini di hasilnya Wikipedia. Kalau kita mau ke webnya, tinggal pencet tengahnya yang ikon pencarian, langsung lari ke Wikipedia. Mungkin itu yang ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur tambahan lagi berupa scan barcode yang akan dijelaskan oleh Rida Andes Fahmi Alif. Nah, jadi ini adalah fitur tambahan dari program yang sebelumnya dibuat oleh Zubair Rahma. Jadi fitur ini bernama scan barcode. Nah, pada fitur yang ini hampir sama dengan scan QR, cuman bedanya dia tidak bisa mencari itu website, hanya men-scan barcode saja. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan alur proses scan barcode ini. Jadi pada line 32 itu adalah
fungsi buat membuka kamera untuk scan barcode. Setelah kita men-scan barcode yang kita ingin scan, maka nilai barcode itu akan disimpan oleh controller.txt yang ada di situ. Lalu untuk menampilkan bentuk barcode yang kita scan, itu akan ditampilkan oleh widget SF barcode generator. Dan nilai yang disimpan di dalam controller tadi akan diisi ke dalam atribut value. Dan dipanggil menggunakan show value itu tadi. Nah, ini contohnya. Nah, jadi akan ditampilkan seperti itu. Sesuai yang telah kita scan. Oke, next. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur tambahan juga berupa menggenerate atau membuat sebuah QR code yang akan dijelaskan oleh Haji Dodi Alvareja Nugraha. Jadi di sini saya membuat sebuah widget yang bernama widget QR Image yang datanya nanti diisi dengan controller.txt. Yang setelah diisi, maka QR code-nya bakal berubah. Karena data yang sebelumnya itu 0. Nah, setelah diisi. Nah, ini contohnya. Nah, QR code-nya sudah berubah. Setelah itu karena saya belum ketemu cara untuk save QR code-nya, maka icon save itu hanya sebagai hiasan, belum diisi apa-apa. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur yang terakhir, yaitu ada generate barcode atau membuat sebuah barcode yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Aldi Sapardi. Untuk codingannya yaitu ada di file yang bernama gen_brc.dart. Di sini untuk bentuk codingannya kurang lebih sama oleh yang dijelaskan Haji Dodi Alvareja Nugraha. Di sini sebuah teks yang akan dimasukkan itu nanti akan ditampung oleh controller, di mana controllernya ini nanti akan dimasukkan ke dalam atribut yang bernama value. Lalu di sini dia akan diolah lagi oleh widget yang bernama SF barcode generator untuk membuat barcode sesuai apa yang telah kita isikan di dalam controller. Misalnya seperti ini, saya mengisikan sebuah angka ke dalamnya, lalu ketika selesai, nah, maka barcode yang ada di atas yang sebelumnya tadi tidak ada nilainya, sekarang sudah ada nilainya berdasarkan apa yang telah saya isikan ke dalam sebuah text field yang akan ditampung oleh controller.
Untuk fungsi save-nya sama juga seperti yang telah dijelaskan Haji Dodi tadi, bahwa kami belum menemukan sintak codingan untuk cara nge-save sebuah barcode atau QR code yang ada menjadi file berbentuk PNG atau JPG. Ya, sekian saja penjelasan tentang aplikasi pembaruan dari aplikasi Secura QR Code buatan Zubair Rahma menjadi aplikasi QR Code App buatan kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.